Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dina Afriliana dengan NPM 15, mata kuliah Psikolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Siska Meirita MPD. Di sini saya akan jelaskan biografi, sejarah, hingga pemikiran dari tokoh psikolinguistik yaitu George Miller. Selamat menyaksikan. Pertama, di sini saya akan jelaskan tentang biografi George Miller. George Armitage Miller, lebih dikenal sebagai George Miller, lahir pada 3 Februari 1920 di Charleston, Amerika Serikat. Pada tahun 1940, ia menerima gelar yang lebih tinggi dalam sejarah dan pidato, dan setahun kemudian, pada tahun 1941, ia memperoleh gelar master di bidang yang sama. Keduanya adalah bagian dari program University of Alabama. Akhirnya, pada tahun 1946, ia memperoleh gelar PhD dalam bidang psikologi dari Universitas Harvard. Sebagai bagian dari kegiatannya di lembaga yang terakhir, Miller berkolaborasi dalam Badan Komunikasi Angkatan Darat AS atau Army Signal Corps selama Perang Dunia Kedua. Faktanya, pada tahun 1943, Miller melakukan penyelidikan militer terkait dengan kejelasan bicara dan suara, masalah yang ia pindah bertahun-tahun kemudian dalam studinya tentang psikolinguistik. Selanjutnya, ia menjabat sebagai profesor dan peneliti di universitas yang sama, serta di Institut Teknologi Massachusetts dan Universitas Rockefeller. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 1979, ia memulai kegiatan akademik di Universitas Princeton, di mana ia diakui sebagai profesor emeritus pada tahun 1990. Demikian juga, ia adalah anggota Akademi Seni dan Sains Amerika yang bergengsi dan Akademi Sains Nasional. Dia juga salah satu pendiri bersama dengan Jerome S. Bruner dari Pusat Studi Kognitif di Harvard pada tahun 1960 dan berpartisipasi dalam pendirian Princeton Cognitive Skills Laboratory pada tahun 1986. Berkat teorinya tentang ingatannya jangka pendek, Miller diakui sebagai salah satu pendiri ilmu kognitif dan ilmu saraf kognitif. Dia juga membuat kontribusi yang relevan dalam ilmu psikolinguistik dan studi komunikasi manusia, yang membuatnya mendapatkan kontribusi anuitas kehidupan luar biasa untuk psikologi dari American Psychological Association atau yang disingkat dengan APA. Selanjutnya, di sini saya akan jelaskan tentang sejarah George Miller. George Miller adalah seorang psikolog yang berasal dari Amerika Serikat. Dia merupakan salah satu pendiri psikologi kognitif dan ilmu kognitif, serta berkontribusi pada kelahiran psikolinguistik dan studi komunikasi manusia. Miller lahir pada tanggal 3 Februari 1920 di Charleston, Virginia Barat, Amerika Serikat, dan meninggal pada tanggal 22 Juli 2012 di Plainsboro, Middlesex County, New Jersey. Selanjutnya, pemikiran Miller. Dari paradigma perilaku hingga psikologi kognitif, selama tahun-tahun ketika George Miller adalah seorang peneliti psikologi antara 1920 dan 1950, paradigma perilaku meningkat. Salah satu hal yang dipertahankan behaviorisme adalah bahwa pikiran tidak dapat dipelajari secara ilmiah, karena itu bukan entitas yang realitasnya dapat diamati. Dengan kata lain, untuk behaviorisme tidak ada kemungkinan mempelajari proses mental secara ilmiah karena mereka adalah keadaan dan operasi yang tidak dapat diamati secara langsung. Miller, di sisi lain, berpendapat bahwa paradigma perilaku bisa sangat membatasi. Dari sudut pandang Anda, fenomena mental bisa menjadi objek penelitian yang sah untuk penelitian empiris dalam psikologi. Selanjutnya, pemikiran dari George Miller adalah studi dalam memori jangka pendek. Miller tertarik mengukur kemampuan pikiran untuk membangun saluran pemrosesan informasi. Dari penelitian yang dia lakukan, dia menyadari bahwa orang dapat dengan handal menghubungkan antara 4 dan 10 rangsangan berkelanjutan. Misalnya suara, panjang garis, atau serangkaian titik. Orang bisa dengan cepat mengidentifikasi stimulus selama ada 7 atau kurang dan dapat mempertahankan antara 5 dan 9 elemen dalam memori langsung. Dengan ini, ia mengembangkan salah satu usul terbesarnya ingatan jangka pendek pada manusia tidak terbatas, tetapi memiliki kapasitas umum untuk menyimpan hingga 7 informasi.
Demikian juga, kapasitas ini dapat dimodifikasi sesuai dengan bagaimana proses selanjutnya dilakukan sebagai pengodaan ulang informasi. Hal di atas diakui hingga hari ini sebagai salah satu asumsi dasar pemrosesan informasi, justru karena mempertahankan bahwa memori manusia hanya dapat secara efisien menangkap total 7 unit pada saat yang sama atau kurang lebih 2 potong informasi tambahan. Misalnya, yang terakhir terjadi ketika kita harus membedakan antara suara yang berbeda atau ketika kita harus melihat objek melalui pandangan yang disamarkan atau sangat cepat. Selanjutnya, pemikiran dari George Miller adalah dampaknya pada psikologi. Proposal Miller secara signifikan mempengaruhi penelitian selanjutnya dalam psikologi kognitif yang pada akhirnya menyebabkan, mengembangkan, dan memvalidasi tes psikometri untuk studi tentang memori dan proses kognitif lainnya. Demikian juga, itu diperbolehkan untuk menggeneralisasi gagasan bahwa penting untuk membatasi jumlah elemen yang disajikan kepada seseorang ketika ia ingin menyimpan informasi tertentu, misalnya angka dari sejumlah atau jumlah rangsangan yang membentuk presentasi dan lain-lain. Selanjutnya, pemikiran dari George Miller adalah mengukur kapasitas kognitif. George Miller juga berperan dalam mengembangkan alat ukur untuk mengukur kapasitas kognitif, seperti tes digit span yang digunakan untuk mengukur kapasitas memori jangka pendek. Kontribusinya dalam pengembangan alat-alat ini membantu penelitian psikologi dalam mengukur dan memahami kapasitas kognitif manusia. George Miller adalah tokoh yang berpengaruh dalam membangun dasar pemikiran psikologi kognitif modern. Konsep-konsepnya tentang kapasitas memori jangka pendek, chunking, dan psikolinguistik terus memengaruhi penelitian dalam bidang ini dan memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana manusia memproses informasi dan berpikir. Selanjutnya, mental imagery. Miller juga melakukan penelitian tentang mental imagery yang mengacu pada kemampuan membentuk gambaran visual di mata pikiran. Dia percaya bahwa gambaran mental memainkan peran penting dalam ingatan dan pemecahan masalah. Selanjutnya, ada juga psikolinguistik dan pemahaman bahasa. Karyanya dalam psikolinguistik telah membantu kita memahami bagaimana manusia memproses bahasa, memori kata, dan pemahaman makna. Penelitiannya membantu mengarahkan pengembangan teknologi pemrosesan bahasa alami yang penting dalam mesin pencari, terjemahan otomatis, dan aplikasi lain yang melibatkan bahasa manusia. Selanjutnya, ada juga pengaruh pada ilmu terapan. Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada bidang ilmu, tetapi juga telah merambah ke ilmu terapan seperti teknologi informasi, pengembangan perangkat lunak, desain pengalaman pengguna, dan pengembangan metode pengajaran yang lebih efektif. George Miller adalah salah satu pemikir paling berpengaruh dalam psikologi dan ilmu kognitif pada abad ke-20. Karyanya yang beragam terus mengilhami penelitian dan perkembangan dalam pemahaman kita tentang pikiran manusia, bahasa, memori, dan kreativitas. Warisannya masih hidup dan relevan dalam ilmu kognitif kontemporer serta berbagai aspek kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Selanjutnya yaitu ada karya unggulan dari George Miller. Beberapa karya George Miller yang paling penting adalah Bahasa dan Komunikasi tahun 1951, Rencana dan Struktur Perilaku tahun 1957, dan Keajaiban nomor 7 plus atau minus 2. Beberapa keterbatasan dalam kemampuan kita untuk memproses informasi tahun 1956 yang mungkin merupakan karya yang menandai permulaannya sebagai psikolog kognitif bergengsi. Dari pemaparan yang saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa psikologi komunikasi menurut George Miller adalah ilmu yang berusaha menguraikan, mencegah, dan mengendalikan kejadian mental serta perilaku dalam komunikasi. Lebih singkatnya, psikologi komunikasi artinya ilmu yang mengkaji proses komunikasi antar manusia dengan memakai psikolog sebagai sudut pandang atau perspektif, menggunakan tujuan membuat mencapai komunikasi efektif.
Dan inilah wajah dari tokoh psikolinguistik yang bernama George Miller. Sekian pemaparan materi dari saya tentang tokoh psikolinguistik yang bernama George Miller. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.